Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan al ayah amma ba'du. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tentu insya Allah ini menjadi sebuah hal yang patut kita syukuri dan banyak yang harus kita syukuri dan tidak bisa kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan tentu salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, suri teladan kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang tentu nanti akan kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, semoga kita semuanya adalah calon-calon kuat tamu Allah ya di Baitullah dan insya Allah kita bisa umroh di tahun 2025 ini. Amin dan kita bisa haji di tahun 2026 satu tahun ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan ketik di kolom chat yang mau berangkat umroh 2025 ini dan berangkat haji 2026 ini. Silakan ketik di kolom chat. Amin. Insya Allah kita mulai dengan doa bersama. Insya Allah kita mulai dengan afirmasi yang insya Allah semoga Bapak Ibu juga hadir pada malam ini bukan salah tujuan ya, bukan salah tempat, bukan salah Zoominar ya. Insya Allah semuanya berada di tempat yang tepat, insya Allah di sebuah acara yang tepat untuk bisa hadir ke Baitullah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu diundang oleh orang-orang yang sangat peduli terhadap Bapak Ibu, sangat sayang pada Bapak Ibu, dan tentu sangat cinta pada Bapak Ibu, dan sangat peduli kepada Bapak Ibu. Karena apa? Tentu mereka ingin bersama-sama bisa menunaikan kewajiban rukun Islam, yaitu rukun Islam kita yang kelima, yaitu menyempurnakan lima rukun Islam. Dan izin Bapak Ibu, saya ingin berbagi screen sebelumnya, izin ya. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, ini adalah salah satu program ya dari Kisbedaya yang insya Allah dengan tujuan mulia kita ingin bangun sebuah sosiopreneur ya ataupun kita ingin membangun sebuah sosial bisnis program yang dengan tujuan dari program ini kita bisa mewujudkan impian-impian kita yaitu membangun rumah sehat gratis, kita membangun sekolah gratis ya dan insya Allah kita akan membangun sebuah keinginan agar bisa memberi banyak manfaat untuk kita semuanya. Nah, izin saya share screen Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah cara cerdas ya, cara cerdas menuju Baitullah. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita minimal ya kita bisa wujudkan minimal sekali seumur hidup bisa ke Baitullah. Oke. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan nantinya ketika kita bisa tunaikan lima sempurna. Pertanyaannya, kain ihram dulu atau kain kafan dulu? Silakan dijawab Bapak Ibu. Kain ihram dulu atau mau kain kafan dulu? Oke, silakan ketik di kolom chat mau kain ihram dulu atau kain kafan dulu. Ya, tentu semuanya ketika ditanya ingin kain ihram dulu sebelum kain kafan membalut pada tubuh kita. Tapi tentunya Bapak Ibu, ini adalah sebuah program yang luar biasa, program yang diprakarsai oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang insya Allah ya, meskipun ya kita sudah meninggal, kita sudah tiada, insya Allah dengan program ini, program ta'awun ya, bisa tetap berangkat ya dan tentunya bisa memberangkatkan ahli waris dan nantinya akan ya membadalkan diri kita. Pastikan simak sampai akhir Bapak Ibu. Ini adalah sebuah langkah kecil yang rutin dan insya Allah dari langkah kecil rutin ini impian kita semuanya bisa terwujud. Dan kenapa minimal sekali seumur hidup kita harus bisa hadir ke Baitullah? Karena ada dua alasan. Yang pertama, rukun Islam. Yang namanya rukun tentu harus kita tunaikan agar sempurna Islam kita. Agar sempurna seperti halnya rukun sholat ya, kita harus menunaikan semua rukun-rukun sholatnya. Dan tentunya ketika kita bisa menunaikan itu, kita akan bahagia karena menyempurnakan lima rukun Islam. Dan bahkan ada ancamannya. Ketika kita tidak sebenarnya sudah mampu, tapi kita tidak benar-benar serius ingin hadir ke sana. Yang kedua tentu karena ada pahala dan ampunan Bapak Ibu. Pahalanya sangat besar sekali Bapak Ibu. Pahala sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Dan ketika di Masjid Nabawi 1.000 kali dari tempat lain. Bahkan kalau hitung-hitungannya ya secara matematika ya, secara matematika. Dalam satu hari kita sholat di Masjidil Haram seperti halnya kita sholat lebih dari 1.000 tahun.
Masya Allah ya. Jadi tentu harus kita wujudkan impian ke Baitullah. Nah, kita buka dulu terkait fakta tentang haji reguler di Indonesia. Kalau buka mata ya, buka telinga, buka pikiran kita. Bahwa kenyataannya adalah biaya umroh dan haji makin tahun makin mahal. Contohnya untuk 2024 ini, mana 2025 ini sudah mencapai angka 94 juta kurang lebih. Oke. Dan masa tunggu haji sampai dengan 2023 kisaran ya 15 tahun sampai dengan 40 tahun. Pertanyaannya umur berapa kita saat ini? 40 tahun. Kalau ditambah dengan 35 tahun maka usia 75. Sehatkah kita? Masih bugarkah fisik kita? Itu harus menjadi sebuah hal yang kita pikirkan dari sekarang. Bahkan ibadah haji adalah ibadah fisik yang harus kita segerakan Bapak Ibu. Dan ada satu berita baru yang muncul di awal tahun ini bahwa ada rencana dari pihak Arab Saudi kita akan dibatasi usia jamaah. Pertanyaannya, sempatkah kita ke sana? Padahal mungkin kita sudah sangat ingin menunaikan haji dan mungkin kita sangat mampu secara finansial. Tapi karena kita tidak segera take action, tidak segera melakukan sebuah hal yang menjadi percepatan, tentu akhirnya kita tidak bisa hadir ke sana. Artinya dari fakta-fakta ini, perlu sebuah ikhtiar serius dan perlu sebuah solusi percepatan umroh dan haji. Siap Bapak Ibu ya, kita simak ya percepatan umroh haji untuk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ini adalah program yang sangat-sangat luar biasa. Nah, apa sih program Ikhtiar Pro ya? Inilah program yang lebih serius dibandingkan program-program ikhtiar umroh lainnya ataupun program-program kisbedaya lainnya. Karena apa? Ini adalah sebuah program ta'awun plus tabungan dari PT ASKI kerjasama dengan KIS sebagai sebuah komunitas untuk merencanakan keuangan Bapak Ibu, untuk merencanakan sebuah percepatan agar Bapak Ibu bisa segera berangkat umroh dan haji dengan baik dan pasti keamanan dan kehalalannya, sekaligus berikhtiar menjadi seorang miliarder yang berdaya dan miliarder yang dermawan insya Allah. Ini adalah sebuah program 3-in-1, ta'awun, tabungan, dan afiliasi. Nah, ini bukti bahwa kami sudah bekerja sama secara eksklusif dengan ASKI sebagai mitra pemasar eksklusif program ikhtiar umroh ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah program yang sangat legal. Dari sisi perusahaannya, sudah 9 tahun berdiri, dengan modal yang disetor dan ditahan lebih dari 50 miliar, di mana untuk operasional bulanan sudah aman karena ada bagi hasil dari 50 miliar ini dengan atau tanpa adanya uang nasabah. Artinya uang nasabah aman, tidak akan dicawe-cawe. Karena untuk operasional perusahaan sudah aman. Oke. Kemudian legalitasnya kita tahu ya, sudah izin dari Kemenkumham, OJK, bahkan programnya pun sudah memiliki izin dari OJK. Nah, kenapa harus ada izin dari OJK? Ini penting. Mungkin di luar sana ada banyak yang menawarkan atau mungkin juga ada yang melakukan sebuah generalisir. Hati-hati. Ini seperti yang lainnya. Karena ada dua alasan kenapa harus ada OJK dan yang pertama adalah sesuai syariah. Tentu kita ingin keberkahan Bapak Ibu. Dan tentunya ini tidak perlu kami membuat perdebatan. Insya Allah ini sudah sesuai syariah karena nanti kita jelaskan ada Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di PT ASKI ini. Dan kemudian tentu karena aman dan terpercaya. Tadi sudah saya sampaikan syarat pendiriannya adalah minimal 50 miliar disetor dan ditahan. Jadi ini sebagai jaminannya atau kolateralnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada audit 3 bulan, 6 bulan, tahunan. Dan Bapak Ibu bisa cek di ptaski.com laporan keuangannya. Terus dilaporkan. Kemudian juga ini menjadi sebuah hal yang Bapak Ibu harus ketahui. Dana tabaru terpisah dengan dana perusahaan. Ini tentu untuk klaimnya akan menjadi lebih mudah. Nah, kita berkenal dengan PT ASKI. PT ASKI sebagai perusahaan yang menghimpun dana yang tadi sudah berizin OJK dan kita lihat siapa di balik dari PT ASKI ini. Ada Bapak Kiai Haji Mahmud Ali Zain. Bagi yang di Jawa Timur tentu paham beliau siapa. Beliau adalah tokoh ya ulama, pendiri dan pembina Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur. Karena apa? 99% saham dari ASKI ini dimiliki oleh koperasi syariah terbesar di Indonesia saat ini yaitu UGT Sidogiri ya dengan aset lebih dari 3 atau bahkan 5 triliun Bapak Ibu untuk saat ini. Kemudian ada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syafi Antonio, pakar ekonomi syariah internasional. Kemudian ada Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin yang kita tahu beliau adalah tokoh dari Basnas. Dan kemudian secara Dewan Pengawas Syariah
Beliau adalah Bapak Kiai Holil Nafis, yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat sering melihat beliau di televisi dan juga di sosial media. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kantor pusatnya ada di Bogor dan untuk portofolio kita lihat di 2023 sudah sering kita sampaikan dan ada update di 2024 ternyata sudah 23,8 miliar ya. 23,08 miliar, sorry ya. Beda kalau 23,8 dan 23,08 miliar. Dan ada 4.017 peserta yang diberikan santunan dari program ikhtiar umroh dan program-program ta'awun dari ASKI yang lainnya. Jadi semakin bertambah Bapak Ibu insya Allah. Kemudian Bapak Ibu peserta ASKI sudah lebih dari 1 juta. Dan mereka tentu ada orang-orang yang soleh ya insya Allah Bapak Ibu. Dan sudah mendapatkan penghargaan kemarin di 2024 dari Bisnis Indonesia Financial Award 2024. Saya tidak perlu putar videonya. Dan dari PT KIS Indonesia Berdaya tentu juga sudah memiliki izin secara legal dan lengkap. Dan kami berdiri tahun 2022 PT KIS Indonesia Berdaya ini dan kami punya visi yang tentunya ingin kita capai bersama yaitu sosial bisnis program menjadi wadah untuk saling memberdayakan dan membentuk komunitas yang bermuara pada crowdfunding, sedekah, wakaf produktif serta unit usaha bersama. Dan tentunya Bapak Ibu secara legalitas ini sudah lengkap juga. Kantor pusat kami ada di Bandung. Dan sebelum kita mulai tentu akan ada banyak pertanyaan muncul. Mohon disimak Bapak Ibu ya. Apakah program ikhtiar umroh ini sudah sesuai syariah? Mari kita simak baik-baik. Sangat tahu persis bagaimana ASKI Izin, saya perlu share video dulu untuk suaranya supaya lebih maksimal. melakukan operasional terhadap satu produk ini ya, ikhtiar umroh. Dalam pandangan Ustaz sendiri sebagai Ketua MUI melihat apa operasional dari ikhtiar umroh asuransi syariah bagaimana Ustaz? Pertama, saya tanpa melihat pun udah yakin sesuai syariah. Wis, yakin. Ya. Kenapa yakin? Saya kira Ustaz cukup kan sampai di situ. Beliau sudah menjawab yakin bahwa ini sudah sesuai syariah. Bisa disimak ya nanti di YouTube channel kami di KIS Berdaya Official. Nah, pertanyaannya, kenapa harus nabung ya? Ini kan program yang kita ajak Bapak Ibu adalah untuk menyiapkan perencanaan dengan cara 10.000 sehari. Dan tentu dengan dimulai dengan program ikhtiar pro dulu agar untuk percepatannya. Pertanyaannya kenapa harus nabung? Ada sebuah hal yang sangat mengulik saya Bapak Ibu. Ini ada sebuah hal yang harus Bapak Ibu pahami. Ketika kita mampu dan kita perlu atau bahkan wajib, silakan beli. Oke? Atau ambil ya, ataupun ikut. Kemudian yang kedua, jika kita mampu, ya ini sebuah ilmu financial planner ya, perencanaan keuangan, tapi nggak perlu, coba pikirkan secara baik-baik. Ya, jangan asal ambil. Ternyata nggak perlu. Mungkin kita beberapa kali pernah melakukan ini ya. Kita mampu, kita nggak perlu kita beli. Akhirnya jadi mubazir. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Kita nggak mampu, tapi ini wajib. Tapi ini perlu. Maka harus nabung. Bahkan juga sebagai kita seorang muslim harus plus sedekah. Jadi nabung plus sedekah Bapak Ibu. Nah yang keempat ini yang bahkan mungkin sering yang terjadi. Udah nggak mampu, bahkan nggak perlu. Ya, kita sering maksa. Ya, sadar ya. Sadar we ya Bapak Ibu. Nah, kenapa harus nabung? Masya Allah ya. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Habbul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Yang artinya amal atau kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang rutin. Meskipun sedikit, 10.000, 10.000, 10.000 insya Allah Bapak Ibu. Tahun ini bisa hadir ke Baitullah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana cara memulai Ikhtiar Pro ini ya? Kalau Ikhtiar Pro ini adalah paket komplitnya ya bagi yang Bapak Ibu yang baru tahu ya program ini. Dan memang ini juga baru kita mulai 2 minggu ya. Baru kita mulai 2 minggu ini Bapak Ibu. Dia bertahun 1 juta rupiah dan ini sudah termasuk tabungan cerdas senilai 353.000 yaitu Ikhtiar Umroh bulan pertama. Oke? Dan ada fasilitas yaitu aplikasi yang tentu bisa mengakses saldo Bapak Ibu, bisa melihat mutasi rekening, bisa melihat bagi hasil bulanannya, bahkan nanti untuk klaimnya Bapak Ibu tidak perlu ke kantor ya, dengan aplikasi ini saja sudah selesai. Nah, bagaimana ketentuannya? Pendaftaran melalui online, usia peserta 6 tahun sampai dengan 55 tahun,
Untuk proteksi 55 juta dan untuk Ikhtiar Pro 5 tahun sampai dengan 64 tahun proteksinya adalah 5 juta rupiah. Dan peserta menabung melalui virtual account Bank Syariah Indonesia atas nama Bapak Ibu sendiri. Yang keempat, jika diperlukan, tabungan ini bisa diambil kapan saja setelah 12 bulan menabung. Dan proses pencairan 1 kali hingga 3 kali 24 jam di jam kerja ya, atau di hari kerja. Kemudian yang kelima, tidak ada biaya administrasi bulanan dan denda. Yang keenam, mendapatkan fasilitas virtual office maaf, dan web personal promotion. Dan sudah disiapkan Bapak Ibu, sudah kita apa namanya, sudah dimulai Pak Yos dan rekan-rekan yang lain. Silahkan dicoba ya, link affiliate kita, link referral kita itu nanti langsung diarahkan ke VA ya. Jika ada masukan silahkan, karena kita baru launch kemarin ya, kita baru mulai kemarin untuk link referralnya nanti otomatis spillover ke jaringan Bapak Ibu. Dan satu lagi yang sedang kita siapkan, insya Allah juga ada satu marketplace yang akan Bapak Ibu dapatkan juga bisa menjual paket-paket umrah dan travel Bapak Ibu juga bisa dimasukkan ke marketplace tersebut. Oke, dan untuk kontribusi bulanannya setelah 1 juta rupiah tadi adalah 10.000 sehari. Ya, tentu dengan ada ketentuan yaitu administrasi transfer virtual account senilai 3.000. Jadi totalnya 303.000 per bulan atau menyisihkan uang 10.000 sehari. Nah, 10.000 sehari ini sebenarnya diibaratkan ketika kita tahu jarak Indonesia ke Baitullah adalah 8.000 kilo. Dengan 10.000 ini kita mendekat ke Baitullah 2 kilometer setiap harinya, Masya Allah. Atau sebulannya 300.000 adalah 60 kilometer per bulannya. Maka insya Allah akan hadir kita bisa di depan Baitullah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, saya percepat Bapak Ibu. Dan ini ada manfaat tabaruk atau ta'awun Ikhtiar Pro. Inilah kelebihan dari program Ikhtiar Pro dan Ikhtiar Umroh lainnya ini daripada program-program tabungan lainnya Bapak Ibu. Yaitu adanya nilai santunan. Yang kalau boleh saya bilang, ini adalah program tabungan yang bergaransi insya Allah raih pahala Baitullah. Cuman di sini Bapak Ibu. Ya, program tabungan umroh plus ta'awun. Yang ini adalah bergaransi Bapak Ibu insya Allah diazamkan raih pahala Baitullah. Sehat berangkat, jikapun meninggal Bapak Ibu mendapat santunan, bisa untuk memberangkatkan ahli waris, dan tentunya bisa membadalkan umrah Bapak Ibu. Dan bagi yang sehat, Bapak Ibu akan mendapatkan limpahan pahala karena sudah membantu peserta yang lainnya bisa hadir ke Baitullah. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ini manfaat proteksi syariah tentu sangat banyak untuk mengurangi atau melunasi hutang, untuk mengganti biaya pemakaman, untuk badalkan umroh haji, bahkan sebagai dana darurat atau dana pendidikan untuk anak yang ditinggalkan. Karena nominalnya cukup besar Bapak Ibu, yaitu mulai dari 65 juta. Ya, jika meninggal karena sakit, jika meninggal kecelakaan, yaitu sebesar 120 juta. Insya Allah. Nah, tentu ini berbeda dengan program yang di luar sana. Karena tadi ada nilai manfaatnya ya. Kalau kita nabung di bank biasa, ya tentu 300.000 jadi 300.000 saldonya. Bulan ke-7 kita nabung 300 kali 7 maka 2.100.000. Tapi ketika nabung di bank lainnya, di bank biasa, kalau meninggal gagal ke Baitullah. Karena apa? Nilai saldonya hanya 2.100.000. Tapi di program kita baru 7 bulan nabung, Masya Allah qadarullahnya, tentu semua yang bernyawa akan meninggal Bapak Ibu. Ada santunan yang bisa kita gunakan oleh ahli waris berangkat ke Baitullah dan membadalkan umrah kita. Nah, terkuncilah garansi kita tetap dapat pahala ke Baitullah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan mohon maaf, dan tentu ada konsekuensinya. Di awal-awal nabung kita belum 100% nilai saldonya. Tapi sudah ada saldonya Bapak Ibu. Ini berbeda dengan program yang di luar sana. Ketika 3 tahun, 5 tahun diambil belum ada saldo. Di kita sudah ada saldonya. Ya, bahkan ada solusinya bagaimana tetap memberi manfaat. Lalu di tahun ke-10 di kita ada manajer investasi yang akan mengelola dana kita, saldo kita akan bertumbuh setiap bulannya, ya, seperti halnya deposito. Dan nantinya setelah hitungan matematis ilustrasinya adalah meskipun ada konsekuensi dari saldo yang kita setorkan tadi, insya Allah di tahun ke-10 minimal sama dengan yang disetorkan, insya Allah. Nah, apa sih benefit dari program Ikhtiar Pro ini? Saking bersemangat ya, mohon maaf Bapak Ibu, Masya Allah ya, tembus sampai 38 partisipan. Santunan badal umroh mencapai 60 juta hingga 60 juta ya. Video manasik umroh dan haji Bapak Ibu akan dapatkan ya, tutorial bagaimana melaksanakan ibadah umroh dan haji. Tentu menjadi sebuah afirmasi. Dan ini gratis Bapak Ibu dapatkan. Bisa diputar berkali-kali ya nanti ya video tutorialnya. Kemudian ada website promo, landing page 2 tipe, yaitu Ikhtiar Pro, Ikhtiar Umroh. Kemudian ada virtual office yang bisa mengecek tim siar Anda.
ngecek ya saldo Anda juga. Kemudian ada bonus porsi umroh atau voucher wisata senilai 1 juta rupiah. Oke. Dan tentunya total benefitnya sangat besar sekali dan ini bisa didapatkan hanya dengan 1 juta rupiah saja. Dan ada juga ya akses perpustakaan Kis Bedaya juga Bapak Ibu dapatkan. Ada banyak buku-buku e-book ya yang tentunya memberi manfaat banyak untuk peningkatan diri, untuk peningkatan secara pemasaran juga. Oke, ini tadi kita sudah sampai di sesi pertama tentang program Ikhtiar Pro. Sebelum saya lanjut, ya saya buka langsung sesi tanya jawab dulu terkait programnya dulu. Program regulernya, program nabungnya ya, program memulainya. Nah, untuk program berikutnya, percepatan umur haji setelah Bapak Ibu sudah paham dulu nih. Ya, jadi sesi berikutnya, sesi ini adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Pak Buja sebagai host untuk membuka atau memoderatori pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir bisa melalui chat, bisa melalui open raise open cam ya dan raise hand. Silakan Pak Buja Arif Budiman, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Mustafa. Alhamdulillah ini kedatangan tamu dari jauh juga di saya ini malam-malam. Insya Allah, ini peraih Ya, kau dan dan luar biasanya Thailand. Bapak Ibu ya, Alhamdulillah di awal tahun 2025 ini tim IT dari kisberdaya.com ya melakukan inovasi-inovasi baru pada website kita, update-update apa fasilitas terbaru juga ya. Alhamdulillah kita terus bertumbuh dan memang semua masukan-masukan dari para tim agent kita kita terima, kita tampung dan kita realisasikan. Baik Bapak Ibu, silakan mengenai program Ikhtiar Umroh plus tahun ya namanya Ikhtiar Pro ini apabila ada yang masih diragukan dan ditanyakan atau yang belum mengerti, belum paham atau yang terlewat mau diulang lagi sebagian boleh ya kita terima ya silakan yang mau ditanyakan baik lewat chat maupun lewat langsung lebih baik ya dibuka mic-nya sambil sapa-sapa ini belum kalau yang sudah hadir ya para hadirin nih yang belum absensi mohon menuliskan nama dan kota pengundangnya silakan Kang Zeng. Ya, Kang Assalamualaikum. Zeng. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz wabarakatuh. Zeni, silakan Ustadz Zeni. Oh, Pak Iya, Ustadz Jenny. Silakan Pak Ustadz. Bun. Di Sukoharjo atau Solo ini beliau. Waktu pertama saya ikut waktu awal-awal di Sumarjo itu kan juga pernah Zoom gini, gitu. Ji. Waktu itu saya tanya juga dapat voucher. Nah, vouchernya itu masih berlaku atau tidak sampai sekarang belum ada ditindaklanjuti. Yang pertama, Masih. ya, alhamdulillah. Terus yang kedua, saya tadi ada melihat bank tabungan BSI ya. J. Nah, itu antara apakah BSI bekerja sama dengan asuransi ini atau ada bank lain lagi? Begitu. J. Ini hujan di sini suaranya agak gemet-gemet. Jelas, jelas Pak Ustadz, jelas. Suaranya jelas. Ada lagi yang tanyain Pak Ustadz sekalian? Oke, kayaknya itu. Oke. Yang antara Oh, BSI siap. dan asuransinya apa tadi belum kelewat mungkin, nggih. Oh, siap. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya hubungannya antara BSI dan asuransinya Pak Mustafa mohon diperjelas atau dijelaskan ulang. Baik, Ustadz Zeni, Masya Allah ya. Eh, tinggal take action nih Ustadz. Udah lama tapi belum action ya. Nah, Insya Allah untuk BSI ini adalah sebagai penampung ya, penampung tabungan ya dari rekan-rekan yang ada di Ikhtiar Umroh. Tapi secara pengelola adalah PT ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Tentunya nanti dana kita juga akan dikelola oleh manajer investasi dari ASKI ini untuk dikembangkan agar mendapat bagi hasil ya yang bisa digunakan secara maksimal di 10 tahun meskipun ada alokasi-alokasi tabaru, alokasi ujroh ya, ada alokasi yang lainnya tentu ya ET dan lain-lain tentu akan menjadi sama dengan yang disetorkan dan insya Allah bisa
untuk menunaikan ibadah ke Baitullah. Nah, tentu yang kerjasama ini adalah ASKI langsung dengan BSI. Saat ini untuk membuka virtual account sangat-sangat rigid ya BSI ini. Dan ini kerjasama adalah kerjasama pusat ya. Nah, jadi nantinya ketika Bapak Ibu datang ke Bank BSI, ketika nanya program ikhtiar umroh, tahu? Enggak tahu, Ustadz ya. Ya, ini adalah program yang memang dipasarkan secara eksklusif melalui komunitas ya, bukan melalui bank. Karena produk-produk syariah insurance ini ketika di ya ada 3 channel ya, 3 channel pemasaran ini juga biar pemahaman Bapak Ibu, yaitu melalui bank, yaitu namanya bank assurance, ya nanti ditawarkan oleh CS, oleh apa namanya financial advisor yang berada di cabang-cabang bank gitu ya, itu melalui bank ya pemasarannya. Kemudian yang kedua, pemasaran melalui agent. Nah, agent-agent itu nawarin dan kita harus AASI kalau syariah ya, atau AJI lah bahasa mungkin tenarnya atau umumnya. Nah, di kita itu ada melalui komunitas. Tapi apakah komunitas langsung begitu saja? Tidak. Kita ada di bawah naungan namanya broker syariah ya. Dan insya Allah sudah sesuai dengan regulasi pemasaran kita. Gitu Ustaz Zeni. Jadi kerjasamanya tentu dengan Bank BSI Pusat. Jadi ketika, waduh, saya mau nanya ke Bank BSI gitu ya. Atau nanti kita pas setor, Pak, ini apa program apa ya? Mereka nggak tahu ya, CS-nya nggak tahu, ataupun tellernya nggak tahu ya. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya ini sudah sangat firm kerjasama dengan Bank BSI. Seperti itu Ustaz. Ya, begitu Pak Ustadz Jenny, mungkin Yang kedua ada tadi yang mau apa Pak ditanyakan Puja? lagi boleh? Oh, perusahaannya ya, perusahaannya tadi ASKI ya, Asuransi Syariah Keluarga Meski. Indonesia, yang dimana para advisernya adalah Dr. Haji Muhammad Syafi Antonio, ada Profesor Didin Hafidudin, dan juga tentunya tadi ya Dewan Pengawas Syariah adalah Bapak Kiai Holil Nafis. Tentu tinggal kita percayai ya, dan insya Allah, dan saya bukan hanya percaya juga, tapi saya pelajari dengan detail dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya di keuangan syariah, dan tentunya ini jauh lebih baik dan ini menjadi sebuah solusi, dan ini akan menjadi sebuah solusi massal dan masif ya untuk umat bisa berbondong-bondong hadir ke Baitullah, karena tentunya saat ini yang baru hadir ke Baitullah itu masih sedikit sekali umat Islam, masih sedikit sekali. Dan insya Allah ini adalah jembatannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tepuk tangan buat Bapak Ibu yang mengundang. Dan berikan terima kasih untuk orang yang mengundang Bapak Ibu. Insya Allah mereka adalah penolong Bapak Ibu untuk bisa hadir ke Baitullah. Masya Allah. Silakan mungkin pertanyaan berikutnya Pak Buca. Ya, silakan Pak Aziz. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Pak Mustafa, ini tadi barusan saya itu ketemu dengan salah satu travel di Blora gitu, dan Iya, marketnya itu kebanyakan adalah petani-petani di desa gitu, Pak. iya, Nah, yang cuma jadi kendala adalah petani-petani ini kan punya uangnya itu rata-rata kan menunggu hasil panen ya, Pak ya. ya. Gitu. Dimana kalau kita hadapkan dengan harus rutin nabung tiap bulan, itu biasanya mereka dalam tanda petik itu jadi kayak ribet kata kata mereka gitu loh. Makanya mereka itu biasanya ada uangnya itu ketika panen atau mereka punya ternak, misalkan ketika pas jual ternak kayak gitu. Nah itu menghadapi case-case seperti ini gimana Pak? Seperti itu Pak. Ya. Ada lagi Pak Trian? Ya mungkin itu dulu Pak. Insya Allah ya. Terus Oke. yang kedua ini Pak tadi Pak. Boleh. Hmm. Ini Nahan dulu kantor makanya cabang sebelum jawab. kantor cabangnya di Blora ada nggak gitu? Ah Karena ya. aku tadi itu begitu saya bilang kantor pusatnya di Bogor, wah jauh sekali nih Pak Trian. Di Blora ada nggak gitu loh? Gimana nanti kalau misalkan terjadi sesuatu, wah jauh juga nih kantornya gitu. gitu. Iya, iya, iya. Seperti itu Pak Mustafa. Ya gitu Pak. Ya, Pak Trian. Pak Trian di mana tinggalnya Pak? Domisilinya? Izin? Di Blora Jawa Tengah. Blora. Blora insya Allah awal Februari saya di Blora insya Allah. Oh siap siap. Nah, Baik. kebetulan oh ya Pak, tadi kebetulan gini, beliau katanya sih nanti bulan April kan mau memberangkatkan 35 jemaah untuk umroh dan Mm-mm.
pertengahan Februari katanya sih ada pertemuan manasik terakhir di mana nanti di situ katanya sih ada sekitar mungkin ratusan ya, antara 35 biasanya kan ngajak ngajak keluarga, tetangga dan sebagainya biasanya berkumpul ratusan orang. Nah, itu apakah kira-kira PT ASKI atau KIS bisa untuk mungkin hadir ke sana untuk menjelaskan ke mereka, Pak? Seperti itu, Pak. Di tanggal berapa itu, Pak? Nah, untuk tanggalnya tadi saya belum dikasih tahu fixnya, cuma Anjay, perkiraan sih pertengahan Februari. tengahan ya. Siap, nanti Ya, mungkin pas di jadwal. momen manasik terakhir lah gitu katanya sih seperti itu. Siap, siap Pak Trian. Baik, saya jawab dulu ya pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Trian. Insya Allah ya Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu. Nanti ada door prize-nya ya. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang belum disampaikan di sesi ketiga nanti adalah percepatan umrohnya ya. Dengan program ini insya Allah tahun ini 2025 bisa berangkat umroh, tahun 2026 bisa haji, 2027 insya Allah sudah passive income dan meraih ya menjadi miliarder dermawan bahkan triliuner insya Allah amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu tadi pertanyaan dari Pak Trian ya, luar biasa ya pertanyaannya terkait dengan jika petani ini kan panennya itu tidak mesti sebulan gitu. Nah bagaimana solusinya? Solusinya tentu ya kita bisa tawarkan jadi kita ada banyak opsi yang tahunan misalkan ya tentu kalau panen itu mungkin hitungannya itu bisa ada yang berapa bulan tuh Pak Trian mohon izin Ya, rata-rata bulan sih mungkin 4 bulan ya, 4 bulan 4 bulan 5 bulan ya. ya artinya sebenarnya pas panen pas megang banyak banyak gitu sebenarnya contoh misalkan ya bisa dengan program yang tahunan Pak Trian langsung 3.600.000 ya untuk yang ikhtiar umrohnya misalnya dimulai dengan ikhtiar pro atau ikhtiar plus ya di awalnya jadi untuk yang tahunan 3.600.000 saran saya yang 3.600.000 untuk tahunan. Tapi nanti pas panen di per periode panen dikumpulin lagi supaya nanti pas tahun depannya lagi 3.600.000. Tapi misalkan contoh ya panen 4 bulan bisa 3.600.000 ya untuk yang ikhtiar umrohnya ya di luar dari ikhtiar pro. Lalu di 4 bulan ada lagi 3.600.000 ikut aja langsung bisa biasa lebih cepat gitu. Karena bagi hasilnya juga akan lebih maksimal gitu Pak Trian. Jadi boleh untuk yang tahunan kontribusinya atau setorannya atau tabungannya gitu. Tentu dengan juga misalkan, aduh 3 bulan maksa 3.600.000 boleh per 1.200.000 masukkan dulu ke rekening BSI dulu misalkan ya nanti ada lagi 1.200.000 masukin BSI dulu ketika sudah cukup 3.600.000 ikutlah tahunan itu juga bisa Pak dan jadi bisa disiasati lah bisa disiasati. Tapi kalau bulanan mungkin agak agak susah ya misalkan karena bulanan ini tapi juga silahkan kalau saran saya tetap mulailah dengan harian 10.000 sehari karena sesuai dengan yang luar biasa ketika kita mendekat satu apa namanya satu jengkal Allah akan mendekat satu hasta. Kita mendekat satu hasta Allah akan mendekat satu depa dan seterusnya. Kita mendekat secara berjalan Allah akan mendatangi kita dengan cara berlari Masya Allah. Jadi 10.000 ini adalah sebagai sebuah tadi amalan rutin ya, amalan yang kecil ya, yang baik meskipun sedikit, insya Allah akan menjadi sebuah berkah yang luar biasa. Gitu. Itu Pak Trian. Nah, kemudian Oh ya, Pak. yang kedua Ya, terkait ya. kantor ya. Kantor memang saat ini ya kita memang sedang ya membuktikan kepada pihak ya pihak ASKI dan juga guru kami yang bisa menjembatani ke BMT Sidogiri ya. BMT Sidogiri yang insya Allah nanti eh, kantor-kantor cabang BMT Sidogiri ini bisa kita apa namanya gunakan lah untuk kita bersiar dan segala macamnya itu insya Allah. Dan BMT Sidogiri saya yakin banyak di kota-kota di Jawa Timur ya insya Allah banyak gitu. Tapi juga tidak perlu khawatir juga peserta ikhtiar umroh kita ada dari Jepang ya Pak Buce ya. Ada dari mana lagi Pak Buce? Dari Maros ya, Padang ya, ada Pak Yos juga. Pak Yos mungkin nanti bisa testimoni sebelum saya mulai ke sesi ketiga ya. Kemudian juga ada dari Taiwan, Hong Kong ya, Singapura juga bisa gitu. Yang jauh aja percaya gitu, apalagi masih di Pulau Jawa gitu Pak Trian. Jadi dan tentu nanti untuk semua akseptasi, kemudian juga nabung, kemudian juga klaim tidak perlu kok datang ke kantor pusat ya. Bahkan bisa daftar jam 1 pagi, jam 2 pagi pun bisa. Buka rekening jam segitu pun bisa tanpa harus ke kantor. Gitu Pak Trian.
Nah, kemudian Oh yang iya Pak. kedua, terkait Itu tadi dengan, saya lupa Pak. oh iya, Kebetulan travelnya itu nyetornya ke BMT. Kalau nggak salah tadi seperti itu Pak tadi Pak. baik, baik, baik. Nah, kalau ke BMT ya silakan ya. Makanya tadi juga kita sebelum atau Banda Maghrib kita juga Zoom dengan tim Sukoharjo yang kemarin saya siar. Alhamdulillah ada juga dari pedagang-pedagang di pasar gitu ya, yang ada koordinatornya, yang biasanya mereka memang ke BMT, ada juga ke bank syariah lainnya. Ya kami sampaikan bahwa saat siar silakan tetap tawarkan yang sebelumnya, tapi tawarkan opsi kita juga ikhtiar umroh. Tapi dengan tadi syarat ketentuan tadi ataupun kita sampaikan eh, plus minusnya. Kalau mau nabung ya di sini mungkin lama dan tidak ada garansinya, silakan di bank yang sebelumnya. Tapi kalau mau bergaransi raih pahala Baitullah, ikhtiar umroh tempatnya. Tapi ada konsekuensinya, yaitu apa? Nilai saldo. Nah, tapi beliau juga ingin membuat semacam buku tabungan pribadi. Silahkan Bu, asalkan sebagai bentuk pelaporan. Tapi tolong ditulis di kolom tersebut ya, di kolom tabungannya ada kolom tabarunya, ada kolom tadi ya, alokasi untuk manajemen investasi, perusahaan ataupun ujroh juga, dan saldonya juga berapa supaya tadi tidak kaget, oh saldonya 110 bulan ini, bulan berikutnya tambah 110.000 lagi. Begitu Pak Trian. Oh ya Pak, satu lagi tadi Pak. Berarti kalau misalkan kasusnya seperti kayak petani tadi, misalkan dia tidak melakukan nabung selama lebih dari 3 bulan, itu gimana untuk proteksinya Pak? Oke, baik. Nah, terkait dengan konsekuensi ataupun bisa dikatakan aturan ataupun ya satu hal yang harus dipahami dari rekan-rekan bahwa selama kita nabung dan kemudian qadarullahnya ada rezeki yang mungkin belum lengkap, tapi tentu ya kalau kita ngomong kita harus yakin ya, ketika kita mulai nabung jangan kita takut dulu, akan kita mulai itu. Percayalah, when you take action, miracle happen, Bapak Ibu. Ketika Anda mulai, apalagi dengan niat lillah ingin hadir ke Baitullah, ada pertolongan Allah yang akan hadir suatu ketika. Nanti kita juga akan simak ya testimoni dari Pak Yosef Rizal di Padang, Ustaz Yosef Rizal yang tentunya nanti akan memberi pencerahan buat kita bahwa bukan karena tabungan yang akan membuat kita hadir ke Baitullah, tapi Allah lah yang akan membuat kita hadir ke Baitullah. Tapi tentunya ya kita harus sampaikan aturan mainnya di program Ikhtiar Umroh ini. Boleh kadang bolong, tapi tidak boleh lebih dari 3 bulan. Oke ya. Tapi tentunya akan berkonsekuensi pada nilai saldo di akhir tahun ke-10. Kalau kita sering bolong-bolong nih. Nah, tapi satu hal yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui, jika lebih dari 3 bulan bolongnya, ya, maka proteksi tidak berlaku lagi. Dan nanti nomor VIA akan tidak aktif lagi. Ya sudah kita tentukan karena tentunya kenapa kita harus melakukan aturan seperti itu? Takutnya ketika oh, saya masih bisa nabung terus terjadi resiko meninggal, ternyata tidak bisa cair. Itu kan menjadi sebuah kerugian ya. Padahal aturannya tidak boleh lebih dari 3 bulan atau apa namanya lapse ya kalau istilahnya. Tapi nilai saldo akan masih ada. Mungkin ada pengurangan 15.000 kali 3 maksimal lah ya. Tapi setelah itu saldo tetap dapat bagi hasil dan tinggal menunggu ketika sudah 13 bulan silakan ambil. Jadi di sini satu tempat program yang kami yakini dan apa namanya ini berbeda, tidak akan saldonya nol itu aja. Tidak akan habis itu karena tidak ada biaya administrasi dan denda, tidak ada nilai kurs unit yang akan menggerus nilai saldo kita. Begitu Pak Trian. Oke, siap. Semakin Siap. paham ya Pak Terima Trian kasih ya Pak Ustaz. sekarang ya. Paham, paham Pak. Masya Allah. Siap, siap, siap. Baik, cukup Pak Trian, Ya, kita kasih kesempatan yang lain ya. Ya, iya Pak. Boleh, terima kasih. Insya Allah ya jadwal agenda kita besok hari Kamis ya kita hadir ke Ciamis ya kita akan memberikan santunan. Tadi juga ada pertanyaan santunannya bagaimana ya, santunannya akan diberikan tadi ditransfer ya, tapi tentu akan ada dokumentasi ya. Besok kita akan menyerahkan kepada ahli waris senilai 5 juta dan dilanjutkan dengan syiar ya, dan nanti Pak Buja juga roadshow di Priangan Timur, Ciamis, Banjar, Tasik ya Pak Buja ya. insya Allah. Insya Allah. Ya, Nah, kemudian saya insya Allah hari Minggunya tanggal 26 ada di Kediri dan di Jombang.
Mungkin Pak Drian kalau berkenan, monggo mau hadir yang di Kediri jam 10 pagi, yang di Jombang Ba'da Duhur jam 2 kurang lebih. Dan insya Allah itu juga sedang disiapkan kantor juga di Kediri dan kantor KIS ya, kantor cabang KIS di Kediri, insya Allah ya, dan di Jombang. Masya Allah. Begitu Pak Drian. Ya, Siap mantap, akan mantap, kita ya. keren. Nanti apa akan di-share ya untuk flyernya. Siapa Pak Buca? Ada satu lagi pertanyaan kayaknya. Di eh ya, ini dari ya kita kembali ke laptop ya. Dari Casih kayaknya kalau nggak salah nih. Mau kasih. tanya, apakah paket ini hanya untuk umroh saja? Apakah tidak ada paket ziarah ke Roma? Terima kasih. Silakan, Bro Mustafa, apakah buat umroh aja atau boleh ziarah ke Roma? Ya, Apakah baik. ini, mohon maaf, ini Muslim apa non Muslim nih? Nggak apa-apa nih, kalau bukan non Muslim juga. Baik Ya, Bapak Ibu, bahwa ikhtiar umroh ini tentu ya ini adalah sebuah program muawanah berencana. Ya, rencana apapun Bapak Ibu, planning Bapak Ibu apa saja silahkan. Mungkin ada juga yang kemarin kita dari teman-teman di Taiwan, Singapura ya, kemudian di luar negeri lah istilahnya ya. Mereka adalah teman-teman kita sebagai BMI ya. Nah, mereka punya eh, visi atau punya rencana itu untuk anaknya, untuk pendidikan anak. Boleh, boleh silakan. Ya, bahwa kami hanya menyediakan perencanaan keuangannya. Terkait tujuannya silahkan. Tapi saran saya, jika memang sudah direncanakan untuk misalkan kita yang beragam Muslim ya, jadi artinya kalau pertanyaan dari Bu Kasih ya, boleh. Silahkan, silahkan saja. Itu makan kita senang, kita bahkan jadi sebuah rahmatan lil alamin ya buat semuanya dan menjadi sebuah keberkahan dan sebuah siar kita ya untuk rekan-rekan kita di luar sana gitu. Nah tentunya Bapak Ibu ya, tadi yang tidak boleh adalah ketika di awal kita niatkan ke Baitullah ya, karena bukan karena uzur yang benar-benar mendesak dan darurat diambil buat yang lain itu juga jangan ya. Jadi ketika sudah minat ke Baitullah ya pastikan untuk ke Baitullah. Jangan ragu, jangan khawatir bahwa insya Allah ya rezekinya pasti akan dimudahkan, dilancar. Dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa ya tadi kalau pertanyaan kalau pas bolong-bolong gimana? Oh di sini jangan hanya mindsetnya ini adalah keluar duit, di sini dapat duit Bapak Ibu. Artinya apa? Kita punya program percepatan umur haji, program siar, program affiliate, siar saja ya ke semua orang. Insya Allah ya nabungnya gratis bahkan jadi sebuah sumber income dengan resiko anti rugi karena apa? Bisnisnya nabung gitu loh. Ya resiko-resiko pun ya nanti kita jelasin di sesi berikutnya. Silakan Pak Buja. Pak Yos kita ya, hadirkan. Bismillah. oke, siap. Bismillah. Ya, begitu ya. Jadi ini multifungsi sebetulnya. Memang judulnya adalah tabungan umroh. Namun apabila mau jadikan tabungan haji bisa, mau jadikan tabungan pendidikan buat anak pun boleh ya. Apalagi misalnya ada rencana untuk nabung 2 tahun, 3 tahun untuk jalan-jalan ke Roma. Silahkan ya. Tuh, tergantung niatnya aja dari awal. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kayaknya ke Pak Yosef Rijal dulu nih. Kita berbagi dulu. Jadi sebelum ke apa tabungan hari tua bisa ya, tabungan hari tua bisa. Ya, ini Pak Yosef Rijal, tolong dijawab sekalian apakah boleh dengan tabungan hari tua. Sekalian berbagi apa kisah menabung di ikhtiar umroh. Silakan Pak Yosef Rijal dari Padang. Terima kasih Pak Uce, terima kasih Pak Tova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dan Ibu orang yang benar-benar berniat ya untuk bertahun ya. Sekaligus niatnya adalah untuk menunaikan rukunnya. Tadi ada Pak apa Bapak atau Ibu nih, pasti dia ingin ke Roma. Kenapa tidak gitu ya? Yang penting sekarang kemanapun kita mau menunaikan ibadah kita atau menunaikan kebutuhan kita, menyukupkan kebutuhan kita, yang penting ada uangnya, ya kan itu Pak Ibu ya. Nah, program ikhtiar umroh, program ikhtiar umroh ini adalah solusinya Bapak dan Ibu. Saya dahulu itu ada perlindungannya, ada tahunnya. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Terdengar jelas Pak Yos. Jelas, Pak. Siap, Jelas, siap. jelas. Jadi
Bapak dan Ibu. Ya, karena mau berkeinginan untuk beribadah. Ya, karena umroh pada apa namanya, pada umroh ke Baitullah itu adalah sah Muslim. Ya, dan yang jelas Bapak Ibu itu tentu biaya. Dan saya sebagai seorang pegawai, ya pegawai negeri, pandainya hanya menabung. Sudah coba nabung Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga nabung ya. Ada yang nabung. Itu keperluan diambil, perlu diambil. Nggak aja jadi umrohnya Bapak dan Ibu. Nah, karena ada program seperti ini, ya, yang ditawarkan dan saya bertabayun ke Pak Tofa karena dulu saya lihat kenapa ada santunan Pak Tofa. Ini asuransi Pak Tofa gitu. Kalau saya, bagi saya, ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bagi saya itu asuransi itu haram, ada goro dan sebagainya. Ini asuransinya syariah, Pak Ustaz. Kemudian saya pelajari lagi, saya cari informasinya. Akhirnya relate lah ya, ketemu jawabannya. Kalau ulama sudah memutuskan, kenapa saya tidak gitu ya? Kenapa saya tidak ngikut ke ulamanya? Siapa lagi yang akan kita ikuti kalau bukan ulama kita? Nah, Bismillah, Pak Tova saya gabung. Dan Bapak dan Ibu, karena keinginan kuat itu, Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Yang namanya ikhtiar itu adalah tugas kita. Tapi yang rezeki itu dari Allah, Bapak dan Ibu. 4 bulan setelah menabung ikut program ini, Alhamdulillah. Kami dapat kabar gembira dari adik kami, adik ipar kami, yang ketika itu ya beliau sedang umroh juga, tapi mendapatkan lagi hadiah umroh dari perusahaannya. Sekarang dia tawarkan ke kakaknya, kakak yang pergi kak. Masya Allah Bapak dan Ibu, kalau istri saya pergi tentu harus berdua, ya ada mahramnya. Nah akhirnya dikuras sedikit tabungan, memang tabungan ya, tetapi cukupnya kan memang tidak secukup itu untuk kalau berdua. Nah, alhamdulillah dengan adanya fasilitas dari adik ini, akhirnya Bapak Ibu kan berangkat. Bayarnya sangat murah jadi jatuhnya kalau di berdua. Ya, Allah Allah memang tunjukkan jalan Bapak dan Ibu. Ya, kami berangkat umroh berdua, fasilitasnya bintang 5, Masya Allah. Dan Bapak dan Ibu itu terbukti gitu bagi kami, Alhamdulillah. Dan setelah kami pulang dari sana, Bapak dan Ibu memang rindu lagi Bapak dan Ibu, Masya Allah. Karena pahalanya itu 100.000 kali lipat di Masjidil Haram itu. Sholat di sana. Di Masjid Nabawi itu adalah 1.000 kali. Di mana pula kita mencari ibadah lagi pahalanya melebihi umur kita Bapak dan Ibu. Apalagi ada fadilahnya ketika antara umroh dan umroh itu adalah penghapus dosa. Dan tabungan saya belum diambil nih Bapak dan Ibu. Karena dapat pahala tadi ya, tabungan umrohnya, tabungan ikhtiar umrohnya. Itu saya niatkan sekarang, saya ikhtiarkan adalah untuk haji, haji muroda, insya Allah. Bapak dan Ibu juga bisa insya Allah, dan yang tentu adalah pahala untuk mengajak orang tentu lebih besar lagi. Ini adalah wasilahnya Bapak dan Ibu. Ya, dengan Bapak Ibu, dengan kita bergabung di sini hanya kita yang bisa menyampaikan kepada orang-orang lain karena sayalah yang saya sudah bergabung, sudah merasakan, kita sudah bergabung, kita sudah merasakan untuk menikmatinya. Barangkali itu Bapak dan Ibu. Dan yang luar biasa adalah Bapak dan Ibu, perusahaan kita itu digawangi oleh orang yang luar biasa yang sudah makan garam, asam garam ya. Pak Tova saya kenal, Bapak dan Ibu memang orang yang sudah berbisnis luar biasa ya. Eh, dan tentu pengalaman itulah yang membuat sistem ini dikembangkan selalu ya. Dan tentunya karena kita berbasis syariah Bapak Ibu, itu yang paling utama ya. Kita tujuannya baik, tentu harus dengan dasar yang baik. Barangkali itu Bapak Ibu, segera take action ya. Kalau yang belum mengerti nanti akan diulang dan ikuti tahapan berikutnya informasi dari pembicara kita, CEO kita yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Buce, terima kasih Pak Tova, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Yo. kasih Pak Yosef Rijal ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga dapat pengalaman dari beliau. Mudah-mudahan tertular pada kita semua bisa berangkat umroh secepatnya. Bukan dari nilai tabungan yang kita tabungkan, bukan dari nilai uang yang kita tabungkan, rezeki dari mana aja. Baik, Bapak Ibu,
siap-siap ya. Ini dari Pak Ismail Marzuki. Jelaskan dulu semua programnya siap ya. Insya Allah Pak Mustafa udah siap untuk sesi yang ketiga. Siap, Pak Bejo. Oke ya, semangat Bapak Ibu, pelototin karena ini penting sekali. Ini yang membuat kita lebih apa mempercepat bisa berangkat umroh dan haji ya insya Allah. Dengan jadi kita sesi pertama pahami dulu programnya. Kalau sudah paham programnya, baru masuk ke sesi selanjutnya bagaimana mendapatkan manfaat lebih dari hanya sekedar bukan hanya sekedar menabung ya dan ada proteksinya, tapi ada manfaat yang lebih dahsyat lagi dari program Ikhtiar Pro ini. Silakan Pak Mustafa, waktu dan tempat kami sediakan. Enggak Pak Mustafa? Ya, terima kasih Pak Bejo, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu, sudah siap berangkat umroh tahun 2025 ini, tahun ini? Silakan ketik siap Bapak Ibu. Sudah siap berangkat haji tahun 2026 ini? Silakan ketik di kolom chat siap. Ayo siap, 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 siap. Memastikan Bapak Ibu sudah siap nih. Kalau belum siap bahaya nih. Nanti malah ya kita udah berangkat, Bapak Ibu ketinggalan nih ya. Jangan sampai ya. Silakan ketik di kolom chat siap. Ya saya memastikan Bapak Ibu sudah siap juga ya di layar smartphone-nya, di depan PC-nya atau laptopnya. Ayo, ini baru sedikit, belum semuanya. Ayo ketik semuanya di kolom chat siap. Bismillah. Siap gerak nih para Maya. Insya Allah. Bismillah. Siap. Ayo lagi Bapak Ibu ya biar saya juga makin semangat dan tentunya saya masih di depan Bapak Ibu yang konsentrasi. Ya buat Pak Ismail ya. Tadi ikut dari awal nggak Pak? Kalau udah belum ya mungkin nanti bisa ikuti YouTube-nya Pak. Kita nanti akan rekam di YouTube dan kita upload di YouTube ya. Jadi mohon maaf ketika mungkin tidak bisa kita ulang untuk sesi satu tadi sudah kita jelaskan secara programnya. Ya, baik Bapak Ibu, Bismillah. Dan mohon maaf juga yang baru hadir mungkin tidak bisa kita accept karena di tengah jalan tidak akan bisa maksimal ya mendapat informasinya. Jadi tidak kita accept sudah ada di waiting room ada beberapa peserta lagi jadi kita tidak masukkan. Baik. Nah, kita akan masuk ke sesi bagaimana kita bisa percepat ya supaya kita bisa berangkat umroh dan haji. Nah, program percepatan umroh haji Ikhtiar Pro. Satu kepastian, dua pilihan. Masya Allah ya. Apa itu kepastiannya? Dengan program ini insya Allah peserta dipastikan ya, diazamkan meraih pahala baitullah. Dengan cara apa? Jika sehat berangkat secara langsung dan jika pun terjadi resiko meninggal, maka ada santunan yang bisa digunakan untuk ahli waris atau keluarga berangkat umroh atau haji dan mendapatkan nilai tabungan dan hasil investasi secara syariah. Pilihannya ada dua. Apakah Bapak Ibu akan pasif saja, yaitu sebagai penabung pasif, ya, untuk mendapatkan nilai tabungan bagi hasil secara syariah dan proteksi jiwa syariah hingga 120 juta rupiah. Pilihan kedua adalah aktif, ya, sama-sama untungnya Bapak Ibu ya, pasif untung karena tidak ada yang dirugikan. Ketika Bapak Ibu pasif, tentu ya tetap bisa berangkat ke Baitullah, kan tujuannya kita hadir ke Baitullah. Kalau kita aktif, ikut mereferensikan, akan mendapatkan ujroh, komisi, reward, royalty. Oh Ibu, Masya Allah. Dan di program kita tidak mengajak Bapak Ibu untuk jualan, bukan. Tapi apa? Untuk kita sharing-sharing. Kita niat menolong. Kita niat membantu supaya banyak umat untuk bisa hadir ke Baitullah dan membantu mereka mewujudkan impian-impiannya. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana bisnis ini akan tumbuh, bisnis Bapak Ibu akan tumbuh. Nah, mungkin ada satu pertanyaan. Pak, program ini insya Allah adalah program yang bisa membuat orang yang belum mampu jadi mampu. Betul. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang merasa belum mampu. Jika belum merasa mampu berangkat umroh, pastikan orang lain umroh karena Bapak Ibu. Ya, jika belum mampu, maka pastikan mulai sekarang syiar sampaikan, ayo kita ke Baitullah, ayo kita ke Baitullah. Maka insya Allah Baitullah akan rindu memanggil nama Bapak Ibu dan segera bisa hadir ke Baitullah tahun ini dan insya Allah bisa haji tahun depan. Amin amin ya robbal alamin. Lalu produk apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada orang lain nanti dari program ini? Apakah produk fisik atau produk digital? Tentu produk digital. Nah, mari kita bandingkan antara produk fisik dan produk digital. Nah, produk fisik ya seperti beberapa ya produk-produk suplemen, produk skincare dan lain-lain, tentu ketika dipasarkan dengan cara seperti ini harus punya izin SIUPL, surat izin penjualan langsung, karena MLM, oke?
Kemudian produk digital, apalagi produk keuangan syariah, regulasinya berbeda. Jadi tidak perlu adanya SUP-L karena ini bukan MLM. Saya sudah langsung bertemu dengan Ketua AP2LI, Bapak Andrew Susanto. Ya, kalau Bapak Ibu butuh rekamannya nanti ada rekamannya kalau memang dibutuhkan ya. Kemudian di program atau produk fisik harus jualan, baru kita untung. Nah, di program kita nggak jualan pun tetap untung, pasif pun tetap untung. Dan tentu ini adalah sebuah program untuk kita sharing-sharing, untuk saling menolong. Perlu stok, packing, dan ongkir kalau produk fisik. Kalau kita tidak perlu. Kemudian ada inden, kalau booming, banyak yang pesen nih, banyak yang ikut. Akhirnya pabrik tidak bisa mengimbangi percepatan permintaan, dan akhirnya mungkin akan inden. Tapi di kita tidak ada potensi inden. Kemudian ada expire date, kalau produk fisik di kita tidak ada expire date. Kemudian yang berikutnya, no cutting price di program kita. Kalau di produk fisik tentu ada potensi dari marketplace yang menjual dengan harga jauh lebih murah. Tiba-tiba ada yang upload ya, ada yang post dengan harga jauh lebih murah, pusing kita. Karena saat ini konsumen semakin cerdas, mereka akan cek ya di marketplace mereka. Nah, itu Shopee, Tokopedia, atau di marketplace lainnya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Kalau penjelasan program ini harus secara menyeluruh ya. Maka dari itu yang tadi masuk ke sesi berikutnya sebenarnya sudah kita hold ya. Dan dijelaskan baik secara online maupun offline. Kemudian potensi dan proyeksi dari peluang usaha ini dilarang dijadikan status medsos, status Facebook, status WA. Jadi nanti ada potensi reward, ada potensi komisi sampai dengan berapa miliar, dilarang dijadikan status medsos. Tapi tenang, kita sudah sediakan gambar-gambar ya, ada di Instagram. Maka follow ya Instagram Kis Bedaya Official ya. Silakan cek ya di sana gambar-gambarnya. Atau di Telegram kita juga sudah siapkan video juga ya. Itu nanti bisa, atau nanti Bapak Ibu akan masuk grup ya. Nanti kita sharing-sharing. Nah kemudian yang berikutnya, setiap anggota KIS hanya berakad dengan PT KIS Indonesia Berdaya. Oke, setiap ujroh hanya diterima dari hasil kerja keras kita dan hasil pembinaan tim kita. Kemudian yang kelima, dilarang adanya unsur pemaksaan untuk bergabung, dilarang menjual impian dan harapan kesuksesan. Artinya gimana? Biasanya kalau presentasi ujuk-ujuk langsung reward 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 ataupun apa namanya testimoninya reward reward yang dihadirkan. Tapi insya Allah di kita bukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, potensi ujroh percepatan program Ikhtiar Pro. Ketika ada satu orang yang ikut Ikhtiar Pro, ujrohnya adalah 100.000 dan itu harian langsung ya, insya Allah plus 60.000 dari aktivasi ikhtiar umrohnya. Jadi dari 1 juta, ujroh langsungnya adalah afiliasinya atau ujroh siarnya adalah 160.000. Jadi 100.000 dari ikhtiar pro, 60.000 ketika dia sudah aktivasi ikhtiar umroh. Yang kedua, komisi pengembangan tim siar. Satu pasangnya adalah 50.000 dengan ya potensi satu pasang kiri dan kanan mendapatkan 50.000, flash outnya 15 pasang per hari ketika ikhtiar pro ya. Oke, kemudian pembelian mulai usaha sangat berpengaruh terhadap potensi ujroh kita tentunya. Reward prestasi atau hadiah kita dapatkan nanti kita sampaikan. Kemudian ada komisi royalti ataupun passive income yang Bapak bisa dapatkan ataupun gajian yang bisa Bapak dapatkan. Ini yang menarik ya. Biasanya kalau dari program umumnya yang dikejar pokoknya mencapai reward-rewardnya. Tapi setelah itu bisa jadi minggu ini, bulan ini dapat ratusan juta, bisa jadi bulan berikutnya drop ya karena tidak ada repeat order ya, dan di kita repeat ordernya bisa dikatakan sangat-sangat terjamin gitu Bapak Ibu ya, sangat sudah apa namanya dari tabungan yang mungkin orang terus akan selalu menabung. Oke, nah ini dia Bapak Ibu potensi reward yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari pengembangan paket Ikhtiar Pro-nya. 100 pasang sama dengan 5 juta rupiah atau senilai laptop. Kemudian 350 pasang senilai 18 juta. Ini untuk Ikhtiar Pro ketemu Ikhtiar Pro ya. Oke. Kemudian umroh gratis 1.000 pasang senilai 30 juta plus uang saku 5 juta rupiah. Haji gratis 2.500 pasang. Nah ini nanti kita lihat bagaimana Bapak Ibu bisa achieve ya dalam waktu 1 tahun. Bismillah. 7.000 pasang dapat mobil senilai 500 juta dan rumah tinggal senilai 17.500 ya, senilai 1 miliar. Insya Allah ya. Mari kita lihat cara cerdas kita bisa capai reward-reward tadi. Ya, mau dirubah minggu silahkan, dirubah bulan silahkan. Bagaimana caranya? Hanya dengan ya duplikasi paket Pro ini masing-masing satu orang 3 ikhtiar Pro. Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya ya, silahkan.
Kita lihat di satu minggu, ajak dua bantu dua, ada tiga di kiri, tiga polis ya arti hitungannya, bukan orang ya, tiga polis di kanan. Ya, mereka main ngajak dua lagi, tiga kali dua enam, tiga kali dua enam, enam kali dua dua belas, dua belas kali dua dua empat, terus ya di minggu ketujuh sudah tercapai reward laptop senilai 5 juta rupiah. Di minggu ke-8 atau bulan ke-8 silakan mau mainkan mingguan bulanan silahkan sudah dapat motor listrik ya senilai 18 juta. Kemudian di minggu ke-10 atau bulan ke-10 umroh gratis Bapak Ibu. Masya Allah ya. Siapa yang mau dapat mobil ya di Lebaran tahun ini, ya ini ya siarkan pakai Ikhtiar Pro. Di minggu ke-11 sudah haji plus uang saku senilai 110 juta. Artinya di minggu atau bulan ke-11 pun ya satu tahun sudah berangkat haji, Masya Allah ya. Kemudian di minggu ke-13 mobil senilai 500 juta, Masya Allah ya. Semoga ini menjadi satu perwujudan impian Bapak Ibu dan pastikan Lebaran tahun ini Lebaran terbaik ya Bapak Ibu. Amin amin ya robbal alamin. Dan seterusnya, Masya Allah ya. Dan ini belum termasuk ujroh pengembangan tim siarnya atau ujroh pasangannya. Bayangkan 1.000 pasang kali 50.000 ya, sama dengan 50 juta ya. Ketika 12.000 pasang atau 10.000 pasang, 500 juta. Padahal sudah dapat mobil. Dan kita juga dapat potensi dari royalti ikhtiar umroh. Jangan lupa setiap 1 jutanya ada ikhtiar umroh yang bergulir. Ada repeat order yang menggulung ya seperti bola salju makin besar makin besar makin besar. Dan sampai dengan 10 generasi. Mari kita lihat potensinya 37,8 miliar Bapak Ibu. Di generasi 10 atau di bulan ke-10 ya. Dan apabila gagal 99% artinya tidak semua orang bisa ngajak 5, ini dengan duplikasi 5, berhasil 1%-nya saja dapat 300 juta per bulan. Sudah capai reward, bulanannya pun dapat Bapak Ibu. Ya, ini sebuah hal yang dasar. Karena apa? Dari program ini, repeat ordernya pasti Bapak Ibu. Dan di tahun kedua masih dapat potensi reward lagi ya, potensi ujroh lagi ya. Apalagi reward lagi ketika dia perpanjang ikhtiar pro-nya, perpanjang ta'awun berdayanya, Masya Allah. Ya, dan ini tentu digunakan untuk berbagai impian Bapak Ibu. Ada yang mau buat haji furoda atau haji tanpa antri gratis, program pelunasan hutang, program memakmurkan yayasan, komunitas, sumber penghasilan baru, perusahaan travel atau koperasi, ekstra gaji bulanan untuk tim travel Bapak Ibu, dan masih banyak lagi. Dan apakah sudah ada yang menerima manfaat dari ikhtiar umroh ini? Bagi para anggota KIS khususnya dan bagi orang yang baru mengenal atau belum mengenal KIS, Masya Allah saya bersaksi bahwa program KIS itu adalah program yang memberikan maslahat, baik itu untuk siapapun, baik itu yang di luar anggota KIS ataupun di dalam KIS itu sendiri, sehingga saya menghimbau dan menganjurkan mungkin ya untuk orang-orang yang belum bergabung untuk ikut bergabung bersama dengan anggota KIS yang lainnya sebagai antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti saya gitu. Itu mungkin dari saya. Ya, Bapak Ibu, seringkali kalau saya putar video ini berurai air mata saya Bapak Ibu ya. Karena apa? Tentunya sebagai sebuah komunitas, terkadang ya, dan saya juga pernah ikut beberapa komunitas, mungkin hanya untayan-untayan doa saja yang terus dikirimkan. Ketika pun ada santunan ataupun satu bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan, nominal tidak seberapa Bapak Ibu. Dan itu pun hanya insidentil sifatnya. Dan bukan hanya kita capek membuat rangkaian bunga untuk kita kirimkan, tapi tentu menjadi sebuah pertolongan yang nyata. Dan ini bisa digunakan untuk ahli waris keluarga yang ditinggalkan sebagai satu dana yang sangat bermanfaat. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang ikut program kita, Ikhtiar Pro, Ikhtiar Umroh, menjadi sebuah amal jariah. Karena dana tabaruk itu akan terus
dikelola untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah, Bapak Ibu. Masya Allah. Apalagi ini digunakan dalam sebuah kebaikan. Dan ini pun kita welcome kepada semua, baik kita muslim maupun non-muslim, silahkan. Ini bermanfaat sekali programnya, Masya Allah. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan agar minimal Bapak Ibu, minimal sekali seumur hidup kita harus hadir ke Baitullah Bapak Ibu. Dan bagi saya yang sudah merasakan ketika datang bukannya terobati rindunya, malah makin rindu. Dan derayan air mata yang paling deras adalah ketika tawaf wada, Bapak Ibu. Tawaf terakhir ketika kita ingin meninggalkan Baitullah. Itu makin deras air matanya. Biasanya kalau ketemu kan terobati, sudah tidak nangis lagi. Tapi ketika tawaf wada itu semakin deras air mata saya, Bapak Ibu. Dan ingin hadir lagi. Dan ingin segera habis hadir kembali bersama Bapak Ibu semuanya. Amin, amin, rabbal alamin. Ada dua pilihan yang akan terjadi di akhir hayat kita nanti. Pertanyaannya, apakah kita akan bahagia? Dan saya ingin Bapak Ibu semuanya bahagia di akhir hayatnya nanti. Karena apa? Sudah lega, sudah bisa tunaikan semua 5 rukun Islam. Baik langsung maupun bada. Atau menyesal, atau sedih. Karena baru sebatas niat saja. Tapi belum berikhtiar sungguh-sungguh. Sadarkah kita Bapak Ibu saat ini kita sedang berlomba-lomba dengan waktu. Apakah kain ikhram dulu atau kain kafan dulu? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Tugas kami hanya menyampaikan program ini. Keputusan ada di Bapak Ibu. Silakan. Jika Bapak Ibu ingin bergabung, hubungi orang yang sangat peduli terhadap Bapak Ibu, sangat sayang pada Bapak Ibu, dan bersyukurlah dan ucapkanlah Alhamdulillah, ucapkanlah juga terima kasih kepada orang yang mengundang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di keluarga besar Indonesia, saling bantu, saling berdaya. Selamat bergabung di program Ikhtiar Pro dan program Ikhtiar Umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Buca. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, ya luar biasa ya. Jadi ini adalah tabungan yang multi manfaat ya. Jadi bukan sekedar menabung Bapak Ibu, di sini juga ada sedekahnya juga, saling bantu, saling melindungi sesama peserta penabung, dan tentunya ada peluang yang sangat luar biasa untuk mendapatkan target-target finansial kita ya. Baik, silakan yang mau bertanya di langsung ya. Mohon maaf ini bagi yang mengundang dan tidak bisa masuk ya karena memang setengah jalan kita udah tutup ruang Zoom-nya, tidak ada yang masuk lagi, takutnya ada kesalahpahaman ya kalau dibuka atau dimasukkan di tengah jalan. Silakan Pak Rama dari Pontianak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Jumpa lagi Rama dengan Pak dari Rama. pengundang saya Pak Arif Wijaya. Siap. Ustadz, saya mau bertanya dari segi bisnisnya gini kan, kalau secara sekilas orang kan berpandangan sistem affiliate ini seperti MLM karena MLM itu udah apa ya, udah udah nyatu kali dengan di pendengaran orang Indonesia pada umumnya gitu kan. Mereka kalau ditawarin apa affiliate seperti ini mereka oh ini mah MLM dia bilang kan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga konsepnya gitu kan. Nah, saya mau tanya ini Pak, kan setiap kita punya referral atau apa gitu ya, kita kan ada poinnya ya. Kalau misalnya mereka upgrade jadi member seperti itu. Nah, poinnya itu ada masa berlakunya nggak? Kalau misalnya kayak di MLM kan ada tutup poin gitu kan. Nah, kalau di sini itu ada seperti itu nggak gitu. Nah, mungkin lebih ditekankan lagi itu juga untuk buat kawan-kawan. Gitu aja mungkin Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Insya sampai Allah. jumpa. Ya, Pak Rama, terima kasih ya. Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Pak Rama walaupun secara online dari Pontianak. Baik, Pak Mustafa, sekalian aja sekaligus ya. Ini apa bedanya dengan multi level marketing? Apakah ini masuk dalam multi level marketing atau tidak? Ya, Buca konsepnya siapkan baik slide-nya, Pak. regulasinya. Pak Buca siapkan slide-nya ya. Cari slide-nya ya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Baik, secara Ya, regulasi bolehlah sama Pak Mustafa. Oke, baik, Bapak lanjut Ibu Pak. ya. Eh, Tentu ya, ketika kita ditawarkan ataupun kita sendiri menawarkan ataupun menyampaikan program ini, tentu akan muncul beberapa satu mindset ataupun satu apa namanya penerimaan. Wah, ini MLM ya, gitu ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sebelum saya sampaikan dulu ya, saran saya jangan langsung, wah ini bukan, jangan. Menurut Ibu, MLM itu bagaimana?
Ya. Oh ya menarik. Siapa tahu dia ternyata menarik yang malam itu gitu kan. Jadi jangan ini dulu. Tapi ketika memang ada satu traumatik ya tentu ya. Bahwa insya Allah program kita ini adalah program yang sudah sesuai dengan fatwa MUI ya. Yaitu bahwa MLM juga ada MLM syariah Bapak Ibu. Ya saya sampaikan. MLM kita juga ada MLM syariah. Dari mana aturannya? Fatwa MUI tentang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, yaitu tahun 2009-2012. Ada aturannya, ada fatwanya, ya. Oke, jadi itu harus disampaikan dulu. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah dijelaskan apa sih perbedaan ya antara produk fisik dan produk digital. Kita nyampeinnya secara ini saja supaya tidak langsung apa perbedaannya Kisbedaya dengan MLM gitu ya. Tapi kita perbedaannya ada produk fisik dan produk digital. Bahwa saya sudah firm ketemu dengan ketua asosiasi MLM ya, tapi yang Indonesia AP2LI. Jadi asosiasi MLM ada dua, APLI dan AP2LI. Dan saya sampaikan bahwa saya sudah pernah menjadi pengurus APLI tahun 2010-2012. Waktu itu ketuanya adalah Bapak Joko Komara. Oh, Ibu ya, mohon izin saya sampaikan. Dan saya tahu persis bagaimana marketing plan dibuat ya, yang tentunya akan membuat potensi-potensi scam dan segala macamnya gitu. Ada potensi-potensi yang tidak sesuai yang nanti mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan bahwa program kita adalah program yang insya Allah berbeda dengan MLM pada umumnya. Tapi kemudian kami juga punya satu konsep namanya social business program. Oke, Pak Boja boleh di-share social business program kita? Share screen ya. Apa sih yang menjadi satu momok bagi orang yang ikut MLM? Satu pertanyaan. Wah, atau satu pernyataan. Wah, ini cuma Ini nguntungin. yang social business program yang mau di-share, Pak. Ya, Bukan yang konsepnya. titik paling atas. Oke, nanti saya Itu aja, siapkan dulu. slide itu aja, jangan semuanya, Pak. Slide itu saja. Slide itu saja. Jadi panjang lebar nih bisa. Jadi satu satu materi sendiri. Apa sih yang muncul pernyataan? Wah, ini cuma nguntungin di atas. Oke. Atau ini bisnis musiman, 2 tahun, 3 tahun hilang. Ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, insya Allah saya tahu persis bagaimana membuat program terus berkelanjutan. Dari pengalaman saya dari 2001 di network marketing, ya, bahkan pernah jadi pengurus APLI. Dan tentunya, Bapak Ibu, ini cuma nguntungin di atas. Nah, bagaimana jika yang di atas? Inspirasi saya ada sebuah tokoh luar biasa, ya. Mungkin Bapak Ibu silakan searching. Beliau adalah Insinyur Solah Atiyah. Bagaimana beliau berbisnis, di mana kepemilikan sahamnya dari awalnya 10% meningkat jadi 30%, meningkat jadi akhirnya beliau hanya menjadi karyawannya Allah. Nah, bagaimana jika Pak Bojo bisa di-share, Pak? Belum ya? Belum ketemu. Bagaimana Belum ketemu banyak. ya, jika titik yang paling atas, paling ujung 001, bahwa di semua network marketing pasti ada root ya titik paling atas. Itu bukan milik kami, bukan milik perusahaan. Kita dedikasikan 01 ini adalah untuk sedekah, untuk sebuah konsep bagaimana dari dana yang paling atas. Dan tentu tadi ya dari potensi-potensi ujroh yang paling besar memiliki potensi pasti tercapai siapa? ID siapa? ID paling atas Bapak Ibu. Nah, oke. Bahkan bukan hanya satu ID, 3 ID ya. Jadi 01 adalah sedekah, 02 adalah wakaf produktif. Wakaf produktif Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah unit usaha bersama. Di mana saya di bawah Bapak Ibu? Di mana Pak Buja di bawah ya. Dan insya Allah dengan pergerakan kita secara otomatis akan meningkatkan potensi besar sedekah kita. Contoh tadi ketika tercapai 37,8 miliar. Oke lah kita bilang 10% berhasil. 3,7 miliar per bulan. Ketika kita bangun rumah sehat gratis, tentu ada operasional yang masih bisa kita achieve. Kita bangun sekolah gratis, ya bukan hanya gratis saja, tapi ternyata pelayanan tidak maksimal. Tapi karena ada operasional dari 3,7 M per bulan, insya Allah akan menjadi sebuah jariah buat Bapak Ibu semuanya. Nanti belum wakaf produktif, belum usaha bersama. Yang insya Allah itu juga nanti akan dapat bagi hasil seluruh mitra case, Masya Allah. Dan ini memang sering saya sampaikan ya, insya Allah. Begitu, Pak Rama. Semoga bisa memberi pencerahan dan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin
izin Pak Ustadz menyambung sedikit. Boleh, Ini saya mencoba dengan perspektif negatif, ya kan? boleh, 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 boleh. Nah, banyak yang di luaran sana yang kayak penggalangan dana untuk apa itu banyak disalahgunakan. Hmm, Saya pengennya mungkin mengusulkan lah ya, boleh. mengusulkan ke depannya mungkin mungkin ini udah juga dipikirkan oleh teman-teman yang ada di perusahaan gitu kan ya. Betul. Bisa berikan misalnya kayak pertanggungjawaban kah atau laporan kah, berapa yang masuk ke sana dan penyalurannya untuk apa segala macam, mungkin itu juga perlu untuk lebih meyakinkan orang-orang yang di bawah ini tidak hanya menguntungkan satu orang yang ada yang di atas seperti itu. Jadi biar Ya, apa ya, lebih terbuka lagi seperti itu mungkin Pak. Saya pakai perspektif negatif, kita curiga dulu, lebih baik kita ribut dulu gitu kan, betul. ribut Harus, dulu, Pak. nah, Wajib, Pak. belakangnya tenang seperti itu. Siap, Saya siap. pakai perspektif itu Pak. Nah mungkin itu juga dari saya Pak. Insya Allah. Baik. Terima kasih, Pak Rama. Tentu wajib, Pak. Kita harus negatif, harus hati-hati ya. Harus mutawari kalau dalam Islam itu. Nah, bagaimana nanti ke pertanggungjawabannya? Tentu karena nanti yang paling ujung ada kita bentuk yayasan, Pak. Yayasan Indonesia Berdaya, Pak. Tapi untuk saat ini nominalnya masih kecil Pak, ujrohnya Pak, belum maksimal gitu ya. Tapi tentu ya nanti kita akan segera mulai untuk tahun ini terkait pelaporan untuk bagaimana setiap bulannya mendapatkan berapa, ujrohnya berapa, nanti akan kita berikan pada santunan kemana, ya, kita salurkan kemana, untuk kan kita buat laporannya, Pak Rama, begitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pontianaknya mana Pak Rama? Pontianaknya di kota saya Pak, Saya sering ke di Jalan kotanya. Karya Baru, Paritokaya Pak. Oh, Jalan Karya Baru. Sekarang ramai sudah di situ jalannya. Kalau Kebetulan dulu sepi. ya, ada usaha Kalau saya saya di di sana satu. Ada usaha saya di kalau sana saya satu, di Pak. jalan saya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Kalau orang sini bilang jalan penjara. Oh, iya, iya, siap. Nanti semoga kita bisa silaturahim, Pak Rama ya. Siap, siap, siap. Insya Allah, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dua satu Ya, lima kita mungkin Pak ke Buca ya. oke, siap, 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 siap. Ya, Oh iya, ini tadi satu dari lagi Pak Buca, mohon maaf, satu lagi. Tadi pertanyaan ya. dari Pak Rama belum saya jawab terkait tutup poin. Nah, Bapak Ibu, bahwa di program kita tadi ya, bahwa konsep kita bukan jualan, bukan sebagai sales ya. Sales itu apa sih? Sales adalah orang yang dia nyuruh atau menjual satu produk yang mungkin dia belum tentu ikut produknya gitu ya. Memang untuk aturan saat ini, jika kita mau dapat ujroh, ya tentu kita harus mulai dulu. Jadi tiga langkah ya, kita ikuti programnya dulu, kita syiarkan, ya, ya kita dapat lima, duplikasi lima, ya. Kemudian bantu lima orang tersebut agar gratis juga. Jadi syarat ujroh untuk yang ikhtiar umroh, pastikan kita sudah ikut ta'awun ikhtiar pro ini, ya dalam setahun udah bisa dapat ujrohnya nih. Atau kita juga sebelum tim kita melaksanakan pembayaran kita sudah awali dulu. Nah ini agar supaya apa terjadilah kepastian repeat order tadi. Karena ada sistem pass up. Jadi kalau misalkan kita belum bayar di bawah kita udah bayar akan pass up ke leader di atas kita seperti itu. Pak Rama. Jadi itu harus disampaikan ya. Dan kemudian juga ada terkait dengan development fee ya, ada untuk alokasi nanti pengembangan server, ada untuk biaya transfer, ada untuk pajak dan yang lain-lain ya. Itu memang ada development fee sebesar 10%. Itu umum ya, itu umum seperti itu. Begitu Pak Bucak, ada pertanyaan lagi? Atau kita sepakati sampai jam berapa ini? 45 lah. Ya, mudah-mudahan selesai. Amin. Baik, ke laptop lagi nih ada dari Ibu Lisa, udah tunggu lama nih pertanyaannya. Kalau yang siar bukan daftar ikhtiar pro, tapi dapat calon jamaah yang ikhtiar pro, bagaimana perhitungannya? Silahkan. Ya, baik. Satu, Bisa. sekalian Pak Mus, ini yang menjadi dewan syariahnya siapa nih? Oke. Ya. Baik, Ibu Lisa, tadi sudah dijelaskan. Tentu untuk Ikhtiar Pro, pastikan kita juga sudah upgrade ke Ikhtiar Pro ya. Untuk Ikhtiar Pro. Jadi, maka ya memang di sini ada bentuk ya, kewajiban kita untuk memberi contoh dulu, memberi teladan ya. Kalau apa dasar kita adalah kaburomaktan. Jadi jangan sampai kita ngajak orang itu, tapi kita sendiri belum ikut. Jadi seperti itu. Jadi untuk Ikhtiar Pro memang, ya memang kita sendiri juga harus upgrade ke Ikhtiar Pro juga.
Ya kalau udah paling aman ya ikhtiar pro. Kalau kita siar ta'awun, siar ikhtiar umroh sudah clear semuanya itu. Sudah dapat haknya semuanya ya. Kemudian untuk apalagi Pak Buca, siapa yang menjadi Dewan Syariahnya? Jadi sudah kita jelaskan ya di awal untuk Dewan Syariah dari PT ASKI ini adalah Bapak Kiai Khalil Nafis, Ketua Dewan Pengawas Syariahnya. Beliau ada di SNMUI dan beliau adalah Ketua MUI salah satunya. Kemudian ada Bapak Kiai Haji Al-Mughni, kalau tidak salah itu, yang Dewan Syariah ASKI. Lalu dari KIS siapa? Ada Pak Haji Dr. Agus Iswanto insya Allah ya. Beliau juga membantu kita untuk nanti training kajian-kajian terkait syariah Islam. Beliau juga penulis buku ya dari pengantar bisnis syariah. Beliau penulis buku juga HRD syariah juga. Dan beliau konsultan training dan tentunya akan membantu dan membina kita. Dan juga salah satu juga adalah Bapak Insinyur Agus Haryadi juga. Begitu Pak Buca. Ya, selanjutnya ini dari Ibu Bekti Banyuwangi. Ya, Bu apa Bapak nih Pak Bekti mungkin. Instagramnya apa? Mas Panji nih. Bisa KIS Berdaya diketik Official aja ya. langsung. Ya, di admin ketik aja langsung di kolom chat ya Instagramnya. Pandangannya Lalu dari Mas Panji. Ibu Lisa, cara update-nya gimana dan berapa biaya tambahannya? Ya, baik buat yang sudah ikut ikhtiar umroh, tentu adalah sisanya dari 650.000 saja. Ya, yang sudah punya ikhtiar umroh hanya dengan 650.000 saja untuk upgrade ya ke ikhtiar pro-nya. Prosedurnya sama seperti memesan ID Ta'awun ya. Jadi pesan transfer ke rekening BSI, nanti akan dapat serial aktivasi Ta'awun. Nanti juga Pak ya sudah boleh dicek Pak untuk ikhtiar pro card-nya sudah muncul atau belum? Insya Allah sudah. Insya Ya, Allah sudah. kan Pak dicek. Nah, boleh Pak. Referralnya sudah, tapi belum ada yang lain. Referralnya sudah Pak ya. Nah, nanti dicoba lagi dulu. Ya, silakan Pak Buca ada lagi? Ya, dari Pak Ismail Marjuki untuk program dan sistemnya apakah bisa dibuatkan via PDF agar bisa dipelajari lebih detail? Maaf karena ketinggalan informasi ya. Jadi mungkin materinya ya Pak ya dalam bentuk PDF. Boleh, boleh, boleh sekali. Karena Ya. tentu ketika yang sudah hadir ya, yang sudah hadir boleh kita berikan PDF-nya nanti. Boleh. Nanti tanyakan ke pengundang Pak Ismail, lalu kemudian nanti bisa di-share PDF-nya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Terakhir mungkin pertanyaan terakhir, Atau mungkin ada kesan ya, tanggapan. lebih ke kesan. Ya, tanggapan, kesan boleh ya. Nanti dapat door prize nih yang memberikan kesan dan tanggapan. Boleh. Apa menariknya dari program Ikhtiar Umroh ini? Silakan langsung buka open mic. Insya Allah akan ada door prize. Baik yang sudah lama maupun yang baru ya. Yang baru ikut Zoom atau yang sudah beberapa kali ikut Zoom boleh. Ya, ada yang memberikan. Mungkin Bu Lisa udah berapa bulan nih Bu Lisa nih ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ditutup videonya, suaranya dibuka. Assalamualaikum Bu Lisa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Lisa udah berapa lama ikut ikhtiar umroh atau menabung di program ikhtiar umroh? Kayaknya keenam sekarang Eh, kayaknya. 6 bulan ya. Rutin Iya. atau ada yang bolong-bolong? Kalau tanggal telat, tapi kalau bulan nggak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya berarti nggak bolong-bolong kayak gitu ya. Nggak ada yang bolong kalau Iya. gitu Bu. Ya, ya silakan Bu. Kenapa mau bergabung atau menabung di ikhtiar umroh? Lalu bagaimana siarnya? Silakan berbagi cerita sama kami Bu. Ya untuk eh, ya alhamdulillah banget dengan adanya ikhtiar umroh ini sangat membantu untuk yang saya pribadi ingin mengumrohkan orang tua sama mertua itu ada jalan gitu. Soalnya kan kalau dicelengin sendiri itu nggak ada kayak eh, tekanan gitu ya Pak ya. Tapi kalau dengan ini kayak aduh ini belum waktunya bayar harus kayak gitu. Memang nggak ini ya ibarat kayak ngangsur lah, tapi kan itu nanti endingnya kan bisa untuk ke Baitullah gitu. Dan alhamdulillahnya juga setiap ini
setiap ada kesulitan mau bayar itu ada aja Pak. Yang mau bayar itu bisa. Kan Alhamdulillah. ini ya, ini ya bayarnya dua. Iya dua. Ini rencana sih masih mau daftarin mertua juga nanti gitu. Nah, terus kemarin alhamdulillahnya juga kan udah dapet itu brosur ya. Karena masih di sini saya kan em, pindah ke Garut, ke Jawa Barat. Jadi kayak kendaraan masih belum ada. Nah, terus di sini saya mainnya online kan, Pak. Jadi alhamdulillahnya setiap produk yang saya closing itu saya sertakan brosurnya gitu. Alhamdulillah mulai banyak di grup. Kak, aku masukin grup dong, masukin grup kayak gitu. Alhamdulillah jadi saya prinsipnya gini, Allah itu hanya menyuruh kita untuk ikhtiar. Hasil itu apa kata Allah itu ranahnya Allah. Udah, saya yang penting usaha aja. Terus alhamdulillah yang di Probolinggo itu juga aktif juga. Terus juga keliling juga walaupun rumahnya gunungan itu aktif tanya-tanya terus kayak gitu. Bahkan kemarin tuh, oh enak ya Mbak Lisa dapat brosur aku belum makanya aktif di room waktu Zoom kayak gitu. Alhamdulillah ya sebuah ini ya Pak ya saya ngerasain sendiri di saat saya itu merasa kebingungan untuk bayar tuh kadang ada aja rezeki itu. Soalnya kan impiannya memang ingin ngumrohin orang tua sama mertua. Sebenarnya kalau saya pribadi tuh pengen banget, tapi nanti biar Allah lah yang ngatur saya dengan suami untuk berangkat ke Baitullah. Yang penting saya dahulukan orang tua sama mertua dulu kayak gitu. Ya, mohon sambung doa juga. Dan saya juga alhamdulillah bersyukur bertemu dengan program Ikhtiar Umroh ini. Rencana untuk kelanjutannya, kalau saya sudah punya motor, saya mau eh, keliling-keliling di daerah sini, Pak, ke daerah Garut ini mau ajak ini deh, mau apa ya? Mau syiar lah. Jadi rencana itu mau ke RW, ke RT, dan saya berharap kayak Ustadz Mustafa kalau nanti saya sudah aktif di aktivitas mulai aktif di offline, saya pengennya itu Ustadz Mustafa itu nanti ada jadwal untuk saya. Nanti saya siap untuk sehari itu berapa jadwal, nanti siapnya itu berapa sehari itu berapa jadwal, nanti saya bisa cari gitu. Pengennya seperti itu ke organisasi-organisasi besar gitu. Kira-kira Ustadz Mustafa siap nggak ya? Ya, Pak Ustadz, ditanya siap nggak? Ya, nanti ada mekanismenya Bu Lisa ya, ada mekanismenya ya tentu ya tugas kita adalah berikhtiar ya nanti juga kita bisa mulai dengan siar itu mungkin nanti dari satu kota udah ada berapa tim siar dan supaya nanti pas follow up ya pas follow up nanti bisa bisa digunakan untuk bisa closing karena ketika kita hadirkan 100 peserta tapi yang follow up satu orang maka tidak efektif jadi nanti tentu bangun tim CA dulu, Ibu Lisa di sana, 10 orang sudah aktif jalan. Nah, baru kita adakan Zoom, adakan seminar offline, baru kita hadir ke sana, Bu Lisa. Iya, rencana itu gini Ustadz. Saya mau ke organisasi beberapa. Kan ini saya baru pemula, pengennya di offline. Nanti kalau udah tahu cara-caranya Ustadz Mustafa itu siar ke semua organisasi itu, insya Allah nanti saya bisa duplikasi gitu. Bisa untuk selanjutnya saya sendirian gitu. Pengennya seperti cuma ingin nyontohin aja, pengen duplikasi Sebenarnya cara untuk penyampaiannya. cara seperti itu bisa digunakan gini, Bu Lisa ya. Ini kebetulan, alhamdulillah ada salah satu peserta ikhtiar umroh. Beliau mantan Kapolsek atau Kapolres ya, saya kurang paham. Beliau ada Mm-mm. namanya Bu Dwi Suciati. Nah, nanti kita bantu untuk membuat surat apa namanya audiensi ya, permintaan audiensi. Itu bisa dilakukan seperti itu ya. Audiensinya bisa kalau untuk wilayah Bandung bisa datang ya, tapi untuk yang wilayah di luar Bandung mungkin kita Zoom dulu juga bisa. Kita Zoom dulu, baru nanti ketika sudah ya kita gunakan teknologi lah. Kita gunakan teknologi dulu. Ketika memang sudah ada beberapa tim share di sana, baru kita hadir di sana. Gitu, Bu Lisa. Tapi juga nanti mungkin Pak Buja juga bersedia, mungkin Pak Buja. Oh iya nggak apa-apa Ustadz. Yang penting
ada yang mendampingi dulu, membersamai dulu, hanya beberapa kali aja. Setelah itu siap, insya Allah sendiri bisa gitu. Siap, tetap semangat berikhtiar Bu Lisa ya. Iya, Hmm. sambung doanya Ustaz. Amin, amin ya Rabbal. Semoga dilancarkan, diberkahkan, disegerakan bisa hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, ada Bu Ririn ya, Probolinggo nih timnya Bu Lisa juga nih nampaknya nih. Insya Allah. Ya, mungkin cukup Pak Buca waktunya ya. Ya, cukup ya. Terima kasih Ibu Lisa ya. Alhamdulillah luar biasa. Kita doakan Ibu Lisa cita-citanya mengumrohkan kedua orang tua dan mertuanya bisa tercapai sesegera mungkin ya, insya Amin, Allah. ya Allah. Amin, amin. Ya, saya juga jadi merinding nih kalau Bu Lisa ngomong kayak gini. Luar biasa. Masih ada kesempatan mumpung orang tua masih hidup ya. Berbeda ketika seperti saya orang tua sudah tiada. Waduh ya. Iya, betul, Penyesalannya Pak. seumur hidup ya. Alhamdulillahirabbil alamin Bu Lisa punya niat yang sangat mulia. Kita doakan sama-sama semoga tercapai dengan segera. Amin, ya Amin ya Allah. Allah ya Rabbal alamin. Oke, door prize Baik malam ini Pak Bapak. Buca. Oke, door prize spesial buat Bu Lisa untuk mensupport timnya ya. Ini ada dua langsung Pak Mustafa untuk Bu Lisa nih. Dapat dua door prize Alhamdulillah, ya langsung. Allah. Ya, bisa digunakan untuk mensupport timnya yang belum daftar ya bisa ada potongan ya dengan 50.000 ya dari setiap programnya. Gitu ya, mau Ta'awun Alhamdulillah. Berdaya, Makasih, mau Pak. Ikhtiar Umroh, mau yang Ikhtiar Umroh Pro boleh ya. Ya, lalu satu lagi, mangga Pak Mustafa mau diberikan kepada siapa? Satu lagi untuk Pak Trian ya. Pak Trian tadi Ya, dapat amin, amin, amin. serial Makasih ya Pak Mustafa. registrasi Pak senilai 50.000 Pak. Oke. Nah, silakan Pak Trian hubungi pengundangnya Pak Trian untuk mengklaim door prize-nya ya, potongan harganya dan door prize ini hanya bisa dipakai dalam waktu 1 kali 24 jam. Betul ya, Pak Mustafa ya? Betul. Dan Atau satu mau lagi dilebihin? dari Pontianak Pak Rama ya. Oh, Pak Ada Rama satu lagi. masih online. Pak Rama. Pak Rama masih ada. Alhamdulillah masih Pak, Ah, masih. siap. Oh Alhamdulillah iya, masih. siap. Ya, Pak Rama nanti hubungi Jazakallah Pak khair. Arif ya. Jadi untuk pembukaan Jazakallah khair. ikhtiar umrohnya cukup dengan 303 saja karena 50.000-nya sudah free Pak. Ya. Ya. Ya, demikian Bapak Ibu semua. Ya, kita ada di penghujung acara. Terima kasih atas kesempatannya hadir di Zoom pada malam hari ini hingga detik ini masih bersama kami. Semoga apa yang Bapak Ibu sediakan waktunya kepada kita semua Amin. dibalas dengan kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah sebuah ilmu yang bermanfaat insya Allah ya dan tiada sia-sia ketika hadir di Zoom yang terjadwal yang diselenggarakan oleh Ikhtiar Umroh. Akan ada Zoom lagi pada hari Jumat malam ya khusus untuk tahun berdaya dan pada hari Minggu malam Minggu khusus sore Pak untuk Buca. Minggu sore. Oh, tiap minggu saya salah terus ya. Jadi protes berapa kali ini sama Pak Yos ya minggu sore jam pada asar ya untuk program Ikhtiar Umroh ya. Ya. Dan demikian, terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita tutup. Kalau ada pertanyaan dan apa yang masih sanksi atau yang masih ragu, silakan tanyakan ke pengundangnya. Dan nanti akan dijawab secara tim ya oleh nanti tanyakan lagi di grup ya. Nanti akan dibantu jawabannya. Ya, demikian. Kita akhir di penghujung. Kita baca hamdalah bersama-sama. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alamin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Ilahi astaghfiruka wa kanta atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Ya, semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu adalah dari kami sebagai manusia. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di hari lain ya. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih Pak Rama. Pak Trian, Ibu Ririn juga ada di sini, ada Ibu Lisa, ya Pak Arif. Aduh, maaf Pak Arif, nggak dikasih kesempatan bicara dan waktu Pak Arif ya. Aman, aman, aman. Insya Mohon Allah. maaf. Pak Arif Ya. jadi pembicara. Nah Oh itu iya, ada request Pak harus Arif. itu ya.
Regret ya. Tujuh. Hari Minggu siap-siap Pak Arif. Iya. Bagaimana cara ngundang sebanyak ini? Ya, luar biasa. Ah, Ini. itu ada trainingnya nanti dari Pak Arif. Masya Baik, Allah. Pak Panji, silakan ditutup dengan video terakhir. Mari kita mulai niat mulia, menggapai mimpi ke tanah suci sana. Ikhtiar umroh bantu wujudkan asa, langkah kecil jadi berkah besar selamanya. Hari demi hari semangat menyala, berjuang dengan doa dan usaha. Tiada yang mustahil, Allah yang kuasa. Tabungan berkah, doa bersama. Tabunglah semangat, jangan pudar. Himpun harapan bersama, sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Langit biru seru panggilan jiwa, kabahkan hati dengan keyakinan kita. Ikhlas melangkah raih cintanya, umrah impian kini jadi nyata. Berangkatlah Allah menyertai, langkahmu penuh ridho ilahi. Ikhtiar umroh temani hari, Baitullah menanti di Sanubai. Tabunglah semangat, jangan pudar. Himpun harapan bersama, sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Tabunglah semangat, jangan pudar. Himpun harapan bersama, sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Tabunglah semangat, jangan pudar. Himpun harapan bersama, sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju